Saat gue lagi bengong, tiba-tiba kepikiran, kenapa ya hewan-hewan di Indonesia ukurannya kecil dibandingin saudara mereka di tempat lain. Misalnya, gajah Sumatera lebih kecil dari gajah Afrika, dan harimau Sumatera juga kalah gede dibanding harimau Bengal atau Siberia. Apakah mereka stunting? Nah, kalau lo juga penasaran, yuk kita bahas bareng. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus kenalan dulu sama istilah insular dwarfism atau Iceland dwarfism. Di sini kita bakal nyebutnya insular dwarfism. Insular dwarfism itu apa? Insular dwarfism adalah proses evolusi di mana hewan jadi lebih kecil karena terisolasi di lingkungan yang terbatas kayak pulau. Proses ini tidak hanya terjadi di pulau doang, tetapi juga di oasis, gua, gunung terisolasi, dan lembah terisolasi. Contoh spesies yang mengalami insular dwarfism adalah anoa dengan nama latin Bubulus. Anoa dikenal juga sebagai kerbau mini karena mirip kerbau, merupakan anggota keluarga dari Bovidae seperti kerbau dan sapi. Tubuhnya tertutup rambut pendek berwarna coklat gelap hingga hitam dengan tanduk melengkung yang dimiliki oleh jantan maupun betina. Anoa terbagi menjadi dua spesies utama, yaitu anoa dataran rendah Bubulus depressicornis dengan berat rata-rata 88 kg. Anoa pegunungan Bubulus quarlesi dengan berat rata-rata 76 kg. Yang anoa berasal dari daratan Asia Selatan. Ada dua hipotesis mengapa anoa bisa sampai ke Sulawesi, yaitu hipotesis jalur insular. Anoa bermigrasi ke Sulawesi melalui Filipina. Hipotesis jembatan darat. Anoa bermigrasi ke Sulawesi lewat Sundaland. Sundaland adalah sebuah daratan luas yang dulu meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Selama zaman es Pleistocene atau biasa disebut zaman es, sekitar 2,5 juta hingga 11.700 tahun yang lalu, permukaan laut turun drastis sekitar 120 meter, menciptakan jembatan darat yang menghubungkan Sundaland ke Sulawesi. Hal ini memungkinkan anoa menyeberang ke Sulawesi tanpa berenang. Namun, setelah es mencair dan permukaan laut naik kembali, Sulawesi menjadi terisolasi dari daratan utama. Karena mereka hidup di pulau, otomatis sumber dayanya lebih sedikit daripada di benua. Akibatnya, populasi anoa yang terkurung pulau ini mengalami perubahan evolusi. Jadi simpelnya, kalau mereka hidup di tempat yang terisolasi,
otomatis sumber daya terbatas. Hewan kecil lebih diuntungkan. Kenapa? Karena mereka butuh makanan lebih sedikit buat bertahan hidup dibanding hewan gede yang boros energi. Ada juga fenomena sebaliknya, yaitu insular gigantism, di mana makhluk hidup justru berevolusi menjadi lebih besar. Insular dwarfism tidak hanya terjadi pada hewan, tetapi juga pada manusia. Contohnya adalah manusia Flores, Homo floresiensis, yang memiliki tinggi badan sekitar 1 meter saja.